Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua. Channel yang khusus membahas bocoran dan alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan membahas bocoran Donghua BTTH Season 5, episode 39. Yang dimana pada episode sebelumnya, setelah mengalahkan Piton Api Surgawi, Yao Lao pun mengatakan, bahwa setelah mengungkapkan bentuk aslinya, akan ada periode waktu, di mana inti api surgawi akan berada dalam kondisi lemah, dan jangka waktu ini akan menjadi kesempatan emas bagi Xiao Yan untuk merebutnya. Namun, akan ada kesulitan yang cukup besar saat merebut api surgawi. Dan oleh sebab inilah, Yao Lao memutuskan untuk meminjamkan semua kekuatannya pada Xiao Yan, agar kekuatannya bisa setara dengan Han Feng, meskipun cara itu dapat mengekspos aura keberadaannya. Mendengar ucapan itu, awalnya Xiao Yan sedikit ragu, namun secara perlahan dia mulai mengepalkan tinjunya dengan erat sembari berkata, "Tenanglah guru, selama bertahun-tahun ini guru telah melindungiku, dan di masa depan, giliran murid inilah yang akan melindungimu." Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yao Lao pun tertawa, yang menandakan bahwa saat ini dia sangat bersyukur karena menemukan murid seperti Xiao Yan. Walaupun di masa lalu ia telah dikhianati oleh muridnya sendiri, namun kali ini dia telah menemukan murid yang tepat. Di sisi lain, tiba-tiba terdengar suara mendesis tajam yang menggema di seluruh langit, diikuti munculnya nyala api yang menyebar dengan suhu yang semakin tinggi, sebelum perlahan-lahan mulai lenyap, namun masih meninggalkan hawa panas ekstrim yang mengelilingi inti api surgawi. Melihat hal itu Yao Lao pun berkata, "Xiao Yan, lakukanlah." Mendengar perintah itu, Xiao Yan pun langsung melesat ke arah inti api surgawi. Begitupun dengan Han Feng, dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami memahami dengan jelas, bahwa saat api surgawi mengungkapkan tubuh aslinya, maka ia akan menjadi sangat lemah, dan ini adalah saat yang paling tepat untuk bertindak. Namun setelah ia bergerak, tiba-tiba Ketua Su memerintahkan para sesepuh akademi untuk menghentikan Han Feng. Di sisi lain, Tetua Emas dan Perak yang melihat Su Qian serta sesepuh akademi yang akan menghentikan Han Feng, ia pun mengatakan pada anggota dari wilayah sudut hitam agar membantunya, karena Han Feng akan sangat berterima kasih pada kita, jika kita berhasil membantunya. Sementara Han Feng, ekspresinya juga terlihat sedikit berubah, saat melihat para ahli dari wilayah sudut hitam yang mulai menghadang Ketua Su dan para sesepuh akademi. Di saat yang sama, Ketua Emas dan Perak berkata pada Han Feng, agar dia fokus untuk merebut api surgawi, karena mereka akan membantunya untuk menghentikan Ketua Su. Dan setelah itu, pertempuran besar yang pecah pun kembali terjadi. Di sela pertempuran itu, ekspresi Ketua Su seketika berubah serius, saat dia melihat pertahanan yang telah rusak akibat serangan dari Tetua Emas dan Perak. Saat itu tatapan Tetua Su dipenuhi amarah, dengan terus melihat kedua tetua logam bersaudara itu. Sepertinya selama bertahun-tahun ini Akademi Jianan terlalu baik pada wilayah sudut hitam, mengakibatkan kalian semua menjadi sombong dan tidak menghargai kami. Dan baiklah, karena sudah terlalu banyak waktu yang terbuang sejak pertempuran besar sebelumnya, maka aku akan mulai dengan kalian berdua. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba ruang di sekitarnya seketika mulai bergetar, diikuti aura agung yang perlahan melonjak keluar dari tubuh Ketua Su, sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang bisa menandinginya. Melihat kekuatan besar itu, ekspresi tetua logam bersaudara juga sedikit berubah, saat mereka merasakan aura menakutkan yang dikeluarkan oleh Ketua Su, yang pada dasarnya telah dinaikkan hingga batasnya. Merasakan pancaran aura itu, mereka berdua pun langsung menyilangkan tangan untuk menyatukan tubuh mereka, agar dapat mengimbangi kekuatan yang menakutkan itu. Di sisi lain, Xiao Yan yang telah berada dekat dengan inti api surgawi, ia pun segera membungkus tubuhnya menggunakan inti api teratai hijau, karena faktanya, suhu panas ekstrim dan menakutkan yang dipancarkan oleh inti api surgawi, masih menyebabkan ruang di sekitarnya berulang kali terdistorsi. Dengan bantuan isolasi oleh inti teratai api hijau, barulah Xiao Yan bisa mendekatinya. Di sela itu Yao Lao berkata, bahwa berhati-hatilah. Walaupun saat ini inti api surgawi ini telah berada di depanmu, namun dengan suhu panas yang se-ekstrim ini, tentu akan sulit untuk diambil. Dan jika kamu melakukan suatu hal yang ceroboh, maka kamu akan benar-benar terbakar. Mendengar ucapan itu, Xiao Yan menjawab dengan menganggukkan kepala. Di sisi lain, tampak Han Feng yang melesat cepat, dengan niat untuk merebut inti api surgawi. Melihat hal itu, Xiao Yan pun berkata, bahwa orang ini terlalu terburu-buru untuk menyerang. Dan apakah dia tidak tahu, ketika semakin dekat dia dengan inti api surgawi, maka akan semakin berbahaya. Tapi baguslah,
karena itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk membunuhnya, gumam Xiaoyan. Sementara Han Feng, saat akan menjangkau inti api surgawi, wajahnya mengekspresikan kegembiraan yang tak terlukiskan. Karena jika berhasil mendapatkan inti api surgawi tersebut, maka, bisa dipastikan, jangankan ketua Su, bahkan kepala sekolah tua akademi dalam tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Di sela pemikirannya itu, tiba-tiba, Xiaoyan menyerangnya dari belakang, dengan tinju yang telah terbungkus api surgawi. Mendapat serangan keras yang sangat tiba-tiba, seketika ekspresi Han Feng berubah drastis. Walaupun saat itu Han Feng dapat menahan serangan dari Xiaoyan, namun, karena serangan yang begitu keras, membuat lengannya seakan mati rasa. Di saat yang sama, ia pun melihat ke arah pertarungan yang terjadi antara tetua halaman dalam dan para praktisi dari wilayah sudut hitam. Melihat hal itu, Han Feng lantas bergumam, bahwa sepertinya keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Karena jika itu terjadi, maka dia akan makin kesulitan untuk mendapatkan inti api surgawi. Menyadari akan hal itu, Han Feng mengangkat kepala dan melihat ke arah Xiaoyan, sembari menangkupkan tangannya lalu berkata, "Adik kecil, sepertinya kamu juga adalah seorang alkemis." Mendengar ucapan itu, Xiaoyan hanya mengabaikannya, dan menatap Han Feng dengan tatapan dingin, seolah bersiap untuk melancarkan serangan. Di sela itu Han Feng kembali berkata, "Karena adik juga adalah seorang alkemis, kupikir kamu juga seharusnya tahu, bahwa satu tubuh hanya bisa memiliki satu jenis api surgawi. Karena jika satu tubuh berisi dua api surgawi, maka akan terjadi tolak-menolak satu sama lain, dan akan membuat tubuh seseorang meledak. Jadi sepertinya inti api surgawi ini tidak akan terlalu berguna untuk adik kecil. Dan jika kamu membiarkanku untuk mengambilnya, maka aku akan sangat berterima kasih, dan memberimu pil obat tingkat 6 untuk menukarnya." Mendengar ucapan itu, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, "Karena kamu juga sadar bahwa seorang alkemis tidak dapat memiliki dua jenis api surgawi, jadi, mengapa kamu tidak memberikannya untukku saja?" Mendengar ucapan itu, ekspresi Han Feng seketika berubah dan menyadari, bahwa membujuk Xiaoyan bukanlah suatu hal yang tepat. Sesaat setelahnya, Han Feng pun segera mengeluarkan api biru di tangannya sembari berkata, "Baiklah, kalau begitu aku pun akan mengambil api surgawi milikmu," ucap Han Feng, lalu melesat ke arah Xiaoyan. Menyadari serangan itu, Xiaoyan pun langsung bergerak secepat kilat untuk menghindar, lalu kembali melakukan serangan ke arah Han Feng. Di sela pertukaran pukulan itu, Han Feng pun berkata, "Dasar anak nakal yang liar dan sombong." Melihat Xiaoyan benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar, tiba-tiba api biru tua kembali melonjak keluar dari tubuhnya, dan dengan cepat terkumpul di kedua telapak tangannya. Di sela itu Han Feng berkata, "Aku ingin melihat, apakah api inti teratai hijau milikmu lebih kuat daripada api hati laut milikku," ucap Han Feng, diikuti api biru tua yang dengan cepat menggumpal di telapak tangannya, dan segera meletus seperti gelombang, yang menyapu ke arah Xiaoyan. Melihat serangan itu, Yao Lao pun tiba-tiba memperingatkan Xiaoyan agar berhati-hati, karena api surgawi milik Han Feng, dapat mengembun dan membentuk sesuatu. Saat kedua api surgawi itu berbenturan, seketika terjadi ledakan hebat yang bergema di langit. Gelombang api hijau dan biru bercampur satu sama lain, yang menyapu ke segala arah. Bahkan, awan yang tinggi di langit dihancurkan oleh gelombang api yang membentuk bintik-bintik putih yang berjatuhan dari langit. Riak energi yang menakutkan yang tiba-tiba meletus di langit, juga menyebabkan medan pertempuran yang kacau seketika menjadi sedikit sunyi karena orang-orang yang terdiam, saat merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam gelombang api. Dan akibat benturan kedua api surgawi itu, membuat lengan Xiaoyan mendapatkan sebuah bekas luka hitam besar yang hangus, dengan wajah yang samar-samar terlihat pucat, begitupun dengan Han Feng, yang jubah dan rambutnya tampak sangat berantakan, serta napasnya sangat tidak beraturan. Namun, ia sama sekali tidak memperdulikan kondisi tubuhnya yang menyedihkan, dan malah melihat ke arah Xiaoyan, dengan ekspresi keterkejutan, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Sesaat setelahnya, Han Feng menunjuk dengan gemetar ke arah Xiaoyan sembari berkata, "Kamu, berbicaralah padaku, metode Qi yang telah kamu latih, jika tidak, maka aku akan membunuhmu." Mendengar ucapan itu Xiaoyan lantas tersenyum dan berkata, "Apa kau tidak menyadarinya dengan jelas?" Setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Han Feng pun akhirnya mulai mengerti, dan dia dapat dengan jelas merasakan, bahwa metode Qi yang dipraktikkan oleh Xiaoyan sangat mirip dengan miliknya. Bahkan, metode Qi yang dipraktikkan Xiaoyan,
jauh lebih murni dan lebih lengkap daripada miliknya, dan teknik itu adalah pembakaran api mantra. Menyadari akan hal itu, Han Feng pun kembali mengingat masa lalunya, di mana demi mendapatkan teknik api mantra, dia tanpa ragu-ragu membunuh gurunya sendiri. Namun pada akhirnya, yang dia dapatkan hanyalah metode pelatihan Qi yang tidak lengkap. Dan dengan metode Qi yang tidak lengkap inilah, membuat Han Feng berhasil menaklukkan api laut surgawi, dan memperoleh status dan kekuatannya saat ini. Akan tetapi, begitu dia bertabrakan dengan Xiao Yan, dia dapat dengan jelas merasakan, bahwa metode Qi yang dimiliki oleh Xiao Yan, jauh lebih kuat dibandingkan dengan miliknya. Menyadari akan hal itu, seketika niat membunuh yang liar mulai muncul di dalam hatinya. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba memenuhi langit, menyebabkan ekspresi sejumlah orang seketika berubah. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun dengan melihat penampilan Han Feng, mereka pun langsung menyadari, bahwa kali ini Han Feng benar-benar ingin membunuh Xiao Yan. Di sisi lain, Su Qian yang merasakan aura Han Feng yang tidak biasa, ia pun berkata, "Xiao Yan, tahanlah dia sebentar. Setelah aku menghabisi kedua orang ini, aku akan datang untuk membantumu." Mendengar ucapan itu, Xiao Yan langsung menangkupkan kedua tangannya sembari berkata, "Ketua pertama hanya perlu berurusan dengan mereka. Dan untuk orang ini biar aku saja yang mengurusnya." Sesaat setelah selesai berkata, Xiao Yan lantas menjentikkan jarinya, membuat gumpalan api hijau mulai muncul dan menari-nari di depannya. Di sela itu Xiao Yan berkata, "Apakah kamu benar ingin membunuhku?" Melihat hal itu wajah Han Feng sedikit berubah sembari berkata, "Dari mana kamu mendapatkan metode Qi seperti itu?" Mendengar ucapan itu, Xiao Yan lantas tersenyum. Namun belum sempat menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba Xiao Yan merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Menyadari akan hal itu, Xiao Yan lantas berkata, "Guru, apa yang kamu lakukan?" "Sudahlah, cepat atau lambat dia akan mengetahuinya, jadi akan lebih baik jika kita beri dia sedikit kejutan," ucap Yao Lao. Setelah berbicara, seketika gejolak energi besar seketika melonjak drastis. Melihat aura yang tiba-tiba melonjak di atas Xiao Yan, menyebabkan ekspresi Han Feng seketika berubah, dan kembali mengingat ingatan masa lalunya, dan menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya yang semula dipenuhi dengan niat membunuh, mulai tampak pucat karena syok. "Kamu, jadi kamu tidak mati. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" ucap Han Feng, dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. Karena faktanya, sebagai mantan murid Yao Lao, dia sangat jelas tahu seperti apa kekuatan yang dimiliki Yao Lao di benua saat itu. Bahkan sampai sekarang, beberapa ahli yang berada di puncak masih memiliki kenangan indah tentang Yao Zun, seorang praktisi yang telah mengguncang benua. Saat itu Han Feng tidak meragukan, berapa banyak orang kuat di puncak yang akan datang, jika berita bahwa Yao Lao masih hidup tersebar di seluruh benua. Namun yang paling ia takutkan adalah, tentang Yao Lao yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan para ahli di puncak, yang salah satunya adalah Feng Zhong. Yang menurut kabar, setelah Yao Lao menghilang selama bertahun-tahun, orang ini masih terus mencari jejak Yao Lao tanpa henti. Dia bahkan telah menyelidiki Han Feng beberapa kali. Namun karena dia tidak memiliki cukup bukti, dia tidak dapat melakukan apapun pada Han Feng. Saat itu Han Feng tidak berani membayangkan, seperti apa keadaan mengerikan yang akan dia alami, jika Feng Zhong tahu, bahwa dialah yang telah membunuh Yao Lao. Jika itu terjadi, kemungkinan besar Feng Zhong akan mengiris kulitnya hingga terbuka dan mencabut tulang-tulangnya. Mengingat kengerian itu, Han Feng pun memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya saat itu juga, demi menghindari masalah yang bisa saja terjadi di masa depan. Sesaat setelahnya, niat membunuh kembali melonjak di sekeliling tubuhnya, sembari berkata, "Dasar orang tua yang tidak bisa mati, hari ini, aku akan menutup mulut kalian berdua untuk selamanya." Mendengar ucapan itu, Xiao Yan pun berkata dengan santai, "Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya." Mendengar ucapan itu Han Feng pun berkata, "Jadi, alasan mengapa kamu bisa sekuat ini, adalah karena kamu telah meminjam kekuatan spiritual dari orang tua yang tidak bisa mati ini. Namun, aku benar-benar tidak menduga, bahwa mantra api yang dia tolak untuk diberikan kepadaku, malah diberikan kepada bocah kecil sepertimu. Apakah dia berpikir kamu lebih baik dariku?" Mendengar ucapan itu Xiao Yan lantas berkata, "Jika sebelumnya dia tidak memberikan api mantra kepadaku, aku akan tetap memperlakukannya dengan hormat."
Setelah mengatakan itu, seketika niat membunuh semakin melonjak dari tubuh Xiao Yan, yang dengan perlahan mulai mengeluarkan sekelompok api putih pekat di bawah tatapannya. Melihat hal itu, wajah Han Feng benar-benar terkejut dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka, kalau orang tua itu benar-benar menyerahkan teknik itu padamu, dan atas dasar apa dia melakukan itu. Bajingan yang berani membunuh gurunya apakah masih layak untuk berbicara seperti itu," ucap Xiao Yan. Di saat yang sama, tiba-tiba api hijau dan putih perlahan muncul di kedua tangannya. Dan lagi-lagi, melihat hal itu membuat Han Feng kembali tertegun. Saat kedua warna itu saling terkait, seketika suhu yang tidak biasa segera menyebar ke langit. Benang petir seperti api berkedip pada titik di mana dua kelompok api surgawi melakukan kontak. Kontak kedua api surgawi ini menyebabkan ruang di sekitar mulai bergetar. Saat dia menyaksikan tindakan Xiao Yan, Han Feng pun dengan cepat mengeluarkan api biru tua menggumpal, lalu kemudian memadat menjadi trisula berwarna biru tua, yang berukuran lebih dari 20 kaki. Di saat yang sama Han Feng berkata, "Dasar orang tua yang tidak bisa mati. Aku tahu saat ini kamu berada di dalam tubuhnya. Namun, hari ini, aku tidak akan lagi memberimu kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Junior, senior ini akan memakamkanmu dan gurumu di tempat ini," ucap Han Feng. Di sisi lain, Xiao Yan mengangkat alisnya, sembari membentuk teratai api hijau putih di tangannya, membuat cahaya terang yang intens menyebar kemana-mana. Melihat cahaya intens yang tiba-tiba muncul, menyebabkan cukup banyak tatapan terlempar ke arah Xiao Yan. Untuk orang biasa, mungkin tidak dapat merasakan betapa menakutkannya teratai api itu, tetapi Suqian dan tetua emas dan perak yang terlibat dalam pertempuran, tiba-tiba menghentikan pertarungan, dan menolehkan pandangan mereka ke arah teratai putih hijau di tangan Xiao Yan, dan merasakan teror yang sulit disembunyikan oleh teratai api tersebut. Dalam novel dijelaskan, bahwa teratai api Buddha adalah kartu truf terakhir Xiao Yan, yang sebelumnya tidak pernah dia gunakan, terkecuali jika dalam situasi hidup dan mati. Namun kali ini, teknik itu dia gunakan demi membalaskan dendam gurunya di masa lalu, serta membalas kebaikan Yao Lao padanya. Karena bagaimanapun, Xiao Yan bisa sampai ke titik sekarang adalah berkat bantuan dari Yao Lao. Karena jika tidak, Xiao Yan pasti sudah mati sejak dulu. Bahkan, hubungan Yao Lao dan dirinya sudah seperti ayah dan anak. Dan jika Yao Lao menginginkan kematian seseorang, sudah pasti Xiao Yan akan langsung menurutinya. Pada titik ini, ekspresi Han Feng pun menjadi sangat serius. Saat teratai api hijau putih perlahan berputar, dia samar-samar bisa merasakan betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam teratai api itu. Sebagai seorang alkemis, Han Feng jelas menyadari bahwa kekuatan api akan berlipat ganda setelah dua jenis api bergabung. Namun, api itu tidak hanya bersifat ganas dan liar, tetapi masing-masing juga memiliki karakteristiknya sendiri. Jika seseorang dengan paksa menggabungkan kedua jenis api tertentu, kemungkinan besar, orang itu pun akan terbunuh oleh serangan baliknya. Di sisi lain, Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya dan tersenyum pada Han Feng sembari berkata, "Senior, hari ini izinkanlah juniormu ini untuk membunuhmu." Mendengar ucapan itu Han Feng pun berkata, "Bocah kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana cara untuk menyombongkan diri." Mendengar ucapan itu Xiao Yan tersenyum, sembari melepaskan teratai api yang ada di tangannya. Di sisi lain, Han Feng menjerit keras saat tangannya mendorong trisula api yang sangat besar itu melesat secara eksplosif di langit, dan akhirnya berubah menjadi nyala api seperti naga. Saat keduanya bertabrakan, membuat bumi seketika terguncang. Melihat dua serangan yang menakutkan, semua sesepuh Akademi Dalam, seketika terkejut dan mengatakan, "Apakah ini kekuatan sejati Xiao Yan? Jika benar, maka betapa menakutkannya kekuatan ini." Sesaat setelah terjadinya bentrokan, energi trisula milik Han Feng pun mulai melemah. Menyadari akan hal itu, Han Feng pun berkata, "Energi teratai api milikmu seharusnya juga telah mencapai batasnya bukan?" ucap Han Feng, dengan wajah yang terlihat pucat. Di sisi lain, Xiao Yan di kejauhan perlahan mulai tersenyum dan berkata, "Kamu ingin memblokir teratai api Buddha dengan teknik seperti itu? Bukankah pemikiranmu itu terlalu sederhana?" Sesaat setelah berbicara, tiba-tiba ruang terdistorsi di mana energi tadi bertabrakan. Tiba-tiba teratai api Buddha sekali lagi memulihkan bentuk aslinya, hingga menimbulkan badai api yang bergejolak hingga menghasilkan ledakan, yang membuat Han Feng seketika terpental menabrak tanah.
Melihat kekalahan Han Feng, seketika ekspresi wajah para praktisi dari wilayah sudut hitam menunjukkan ketakutan yang tidak bisa digambarkan, sembari berkata, bahwa bocah ini benar-benar bisa mengalahkan Han Feng. Mereka benar-benar tidak menyangka, Han Feng yang telah berada di tingkat Do Huang dan memiliki api surgawi, malah dikalahkan dengan mudahnya oleh bocah berusia 20 tahun. Dalam novel dijelaskan, di wilayah sudut hitam, hanya ketua emas dan peraklah yang bisa menyaingi kekuatan Han Feng, itu pun jika mereka melakukan penggabungan tubuh. Sesaat setelahnya, ketua emas dan perak segera menuju ke tempat Han Feng, untuk memastikan sang kaisar obat itu masih hidup. Karena bagaimanapun, mereka tak akan rela, jika Han Feng mati, karena otomatis jika itu terjadi, maka mereka pun akan kehilangan hadiah yang telah dijanjikan. Setelah memeriksa nadinya, ketua logam bersaudara itu mendapati bahwa Han Feng masih hidup, dan itu semua karena api surgawi miliknya yang telah melindungi tubuhnya. Sesaat setelahnya, ketua emas dan perak pun mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan sembari bergumam. Dari manakah bocah ini berasal, dan mengapa kami tidak mengetahui, kalau ada orang sekuat ini di Akademi Jiangnan? Setelah melihat kondisi pertarungan yang sudah tidak mungkin untuk dimenangkan, mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan lokasi Akademi Dalam. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua BTTH, Season 5, Episode 39.